Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini gua akan membahas lengkap salah satu karakter dalam Baldi's Basic, yaitu bocil annoying yang selalu mengganggu kita untuk keluar dari sekolah kematian ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Playtime. Kita kembali lagi untuk membahas karakter dalam game Baldi's Basic ini. Namun ya, bukan langsung gua bahas banyak dalam satu video ini, bukan. Kali ini gua mau membahas karakter-karakter yang udah pernah gua bahas di video sebelumnya. Namun ya, di video ini lebih detail aja sih. Kemarin gua udah membahas satu karakter lainnya dalam Baldi's Basic, yaitu si Johnny ya Papa. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan kembali lagi membahas sedetail mungkin karakter dalam game matematika kematian ini. Dan di video kali ini gua akan membahas si bocil annoying Playtime. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, juga channel kedua gua ya. Linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Sumpah kalau main game Baldi, ini bocil paling ngeselin dari semua NPC pengganggu dalam game. Udah ngeselin, nyusahin lagi. Bayangin kalau kalian udah mau keluar, si bocil kematian ini muncul. Mana nggak ada gunting lagi dan si Baldi udah di belakang persis. Ya mati dah. Nah, bocil kematian ini digambarkan sebagai bocil perempuan berbaju merah dengan celana biru dan sepatu coklat. Gambar dari NPC satu ini udah kayak gambaran anak TK aja. Ini membuatnya tambah ngeselin. Dalam poster di ruangan prinsipal tertulis deskripsi dari Playtime ini, di mana dibilang kalau Playtime ini memiliki penglihatan buruk. Penyebab dari gangguan penglihatannya Playtime ini belum diketahui, namun mungkin ini dikarenakan rabun sejak lahir. Ya, walaupun begitu, Playtime ini memiliki kepribadian yang periang dan suka mencari teman untuk bermain lompat tali dengannya. Secara simpelnya, ketika dia mengajak player bermain lompat tali, player akan mendapatkan YTP sebanyak 25. Itu jika kita perfect melewati 5 lompatan tanpa gagal. Namun jika ada lompatan yang gagal, YTP akan dikurangi 5 poin. Jika player menggunakan gunting untuk nge-skip lompat talinya, maka itu akan membuatnya sedih dengan berkata, "Oh, that makes me sad." Playtime akan cooldown selama 15 detik. Sebelum kemudian dia akan mengajak player bermain lagi ketika dia melihat player. Dalam Baldi's Basic Birthday Bash, mekanisme dari si Playtime ini sama kayak di klasik. Cuman di sini dia menggunakan topi ulang tahun. Ya, karena lagi pesta ulang tahunnya Baldi. Tapi topi ulang tahunnya akan lepas ketika kita memotong talinya. Dia juga akan muncul dengan karakter lainnya untuk nge-surprisein player dan menyuruh player meniup lilin. Nah, dalam Glitches School, di salah satu ruangan kita akan dapat melihat banyak Playtime, juga Playface dan Balloon di sini. Namun anehnya, satu dari sekian banyak Playtime di sini terlihat sedih. Ini mungkin bisa gua bahas di pembahasan teori di video lainnya. Nah, dalam Baldi's Basic Classic Remastered, ketika player memainkan mode hard, tingkat lompatan dari Playtime ini akan dinaikkan menjadi 10 lompatan. Namun gerak talinya akan dipercepat, membuat player masih dapat menyelesaikan lompat talinya tanpa harus memakan waktu lama. Nah, dilihat dari tampilan Playtime ini yang tampak seperti coretan terutama di bagian rambut dan wajahnya, Playtime ini sepertinya didasarkan oleh art style Pilot Red Sun yang terlihat di video YouTube Nesquik Rabbit. I'm the Nesquik Rabbit. I'm the chocolate milk bunny. I give chocolate milk to the kids. Selain itu, Playtime ini juga adalah satu-satunya karakter yang memiliki theme songnya sendiri, yang bisa terdengar ketika nih bocil berada di dekat player. Nah, walaupun Playtime ini digambarkan sebagai seorang perempuan, pengisi suara dari Playtime ini adalah developernya sendiri, yaitu Missman12, di mana Missman12 mengaku kalau dia merecord suara Playtime ini, dia harus berbicara seperti badut dan kemudian dibuat suaranya distorsi. I wanna play with someone. Let's play. So broken knives in a row. Once you do, I let you go. Ready? Go! Oops, you messed up. Let's try again. From the top. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, that's great. Let's play again. Sometime soon. Oh, that makes me sad. Surprise! I talk like this.
Selain itu juga, line Let's Play pada awalnya akan digunakan untuk Arts and Crafters, sebelum kemudian Missman 12 menyadari kalau line ini akan lebih cocok untuk playtime, dan pada akhirnya line tersebut diberikan ke playtime. Nah, ada kemungkinan yang sangat langka di mana principal dan playtime mendatangi player secara bersamaan, di mana di sini player akan terkena detention juga lompat tali secara bersamaan. Nah, dalam file suara playtime di Baldi's Basic Classic terdapat lainnya yang menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hal ini menandakan kalau pada awalnya mekanik playtime ini akan dibuat 10 lompatan. Namun karena merasa terlalu memakan waktu, Missman 12 mengurangi lompatan menjadi 5. Playtime juga pada awalnya memiliki line yang menjelaskan cara bermain minigamenya. Namun juga karena terlalu memakan waktu, Missman 12 pada akhirnya menghilangkan line playtime itu. Sebelum versi 1.3.1, playtime dapat memasuki ruangan secara random, bahkan dapat memasuki ruangan fakultas. Namun setelah versi itu, playtime hanya dapat memasuki ruangan jika dia mengejar player. Dalam tape recording 3, playtime dulunya memiliki mekanisme tersandung. Tape recording number 3, playtime, the little girl with the jump rope. She will see you and she will run after you, but sometimes if you're lucky she'll trip, that's good. Run away while you can. Dalam Baldi's Basic Plus sebelum versi 0.3.6, dan jika kita membuka map saat sedang dalam minigamenya playtime, tali dari playtime ini akan terlihat di dalam map. Dalam Baldi's Basic Classic juga remastered di versi sebelumnya, ada bug langka di mana playtime gak akan pergi setelah minigamenya selesai. Hal itu menjebak player di putaran tak terbatas. So, itu dia untuk penjelasan detail menarik karakter playtime ini. Kalau kalian tahu detail menarik lainnya yang gak gua bahas di video ini, kalian bisa tulis di komen ya. Dan untuk penjelasan detail karakter Baldi belum berakhir di sini, karena di video selanjutnya gua akan membahas si kepala sekolah, Principal of the Teen. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.